Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat dan karunia Beliau kepada Allah kita semua mengucap syukur atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita semua di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita ke zaman yang baik, zaman yang terang, zaman yang penuh ilmu dan menjauhkan kita semua, memberikan contoh suri teladan kepada kita semua untuk menjadi umat yang baik. Dan beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Sebelumnya saya ucapkan tabibun. Di sini saya selaku pembawa acara dalam kegiatan kita pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Tulang Bawang Tengah. Yang ketiga doa. Yang keempat penyampaian materi. Yang kelima penutup. Baiklah, saya mengucap doa agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran. Marilah kita dengan sesama membaca basmalah agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Tulang Bawang Tengah. Kepada beliau Ibu Sulayati SPD SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya Bun. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini atau menjalankan tugas kita seperti biasa, yaitu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Di sini saya tidak panjang lebar Bapak Ibu ya, saya hanya memberikan semangat kepada calon guru penggerak kita. Semoga segala ilmu yang didapatkan dari program guru penggerak ini dapat ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lainnya dan dapat diaplikasikan sekolah agar membawa perubahan yang lebih positif untuk sekolah kita. Dan juga apalagi sekarang, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita harus menerima perubahan yang itu yaitu karena memang udah zamannya sekarang Bapak Ibu ya, yaitu zaman yang lebih canggih, yaitu zaman iptek. Nah, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan, yaitu saya sangat memotivasi ya, saya sangat mendukung guru penggerak ini supaya bisa lebih memajukan sekolah kita, yaitu tadi di program-program di dalam guru penggerak itu supaya bisa ditularkan ke sekolah kita atau ke guru-guru kita, yaitu untuk dapat menjadi pilar-pilar perubahan dalam pembelajaran yang dapat memerdekakan siswa. Itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Tulang Bawang Tengah yang telah memberikan support serta motivasinya kepada calon guru penggerak kita. Selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Buang SPD. Kepada beliau dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum diri. Barakatil Al-Fatihah. Rabbi tubilai robba wabil islam madinah wabil muhammadin wa rasulullah. Ya Allah, dengan kuasamu dan izinmu pada hari ini kami SD 8 Tulang Bawang Tengah melaksanakan desimisasi budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon petunjuk-petunjuk-Mu agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kami harapkan. Ya Allah, apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan di saat ini, kami selaku manusia, selaku hamba-Mu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Allah, mohon kabulkan permohonan kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang kita laksanakan pada siang hari ini dengan dipimpin oleh Bapak Buang SPD. Semoga dengan lantunan doa tadi kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah, tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif sekolah, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada calon guru penggerak nasional Ibu Marta Nur SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya Bu. Baiklah Bapak Ibu, nama saya Marta Nur AR. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dengan Bapak fasilitator saya Bapak Tommy Ardiansyah SPD, SPD MSI, dan pengajar praktik saya Bu Fitriawati SPD. Saya di sini akan berbagi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif dari program guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai, coba ini ada gelas ya Bapak Ibu. Saya ilustrasikan kita semua adalah gelas ini. Jadi gelas ini ada apa dalamnya Bapak Ibu? Air. Ya. Kalau dituangkan air ini dituangkan ke dalam gelas ini, kira-kira dalam kondisi tertutup kayak gini kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Tidak. Ya. Jadi ini saya ilustrasikan diri kita ya Bapak Ibu. Kita itu sudah punya bekal dalam diri kita. Masing-masing dari kita sudah punya bekal. Nah, air itu anggapnya adalah ilmu. Nah, bagaimana ilmu mau masuk kalau kita tidak membuka diri? Jadi saya harap untuk kali ini Bapak Ibu Guru tolong buka hati, buka pikirannya, menerima perubahan. Jadi segala ilmu bisa masuk. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya tadi berbicara tentang diseminasi budaya positif. Coba, budaya positif itu apa? Nah ini, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah ini,
Jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya menumbuhkan karakter murid itu dari dalam dirinya melalui budaya positif ini. Selanjutnya, ini manfaat-manfaat dari budaya positif. Ini adalah pohon budaya positif yang saya desain. Manfaatnya seperti ini. Diharapkan budaya positif ini membawa manfaat, yaitu membawa kebahagiaan, terus menjadi nyaman, aman, menyenangkan, terus menumbuhkan karakter yang positif, lalu keteraturan dan ketertiban di sekolah. Nah, ini yang akan kita bahas. Konsep intinya ada banyak ini ya Bapak Ibu. Kalau kita baca ini semua kita pusing. Nah, ini pertama yang kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini muara dari semua ini adalah segitiga restitusi nanti. Oke. Nah, sebelumnya saya mau kita bermain dulu. Saya minta 2 orang sukarelawan yang mau maju. Saya minta siapa yang bersedia maju 2 orang. Oke. Ini dari rambut ya, dari Metro dan mana ini? Metro dan Palembang. Oke, sekarang anggaplah kalian Bapak Ibu di tangan Ibu, Bu, di tangannya ada sesuatu yang sangat berharga dan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadi genggam rapat-rapat hal berharga itu. Oke. Nah, dan sekarang saya minta bagaimana caranya antara Bu Ike dan Bu Sep ini mengambil yang berharga dari lawannya itu dengan berbagai cara. Boleh dengan rayuan, dengan pukulan, dengan kekerasan, boleh dengan bujukan atau digelitikin atau bagaimana, terserah. Ayo silakan. Ayo, kamu kan berapa kali? Silakan. Bagaimana cara bisa tidak diambil itu hal berharga dari lawannya? Bisa. Jangan begitu. Enggak, ambil aja, mau pakai dibujuk boleh, digelitikin boleh, dipukul boleh. Pokoknya gimana caranya ngambil itu gitu. Hal yang berharga itu. Ini menunjukkan Dia pakai strategi, Bu. Dia pakai strategi bagaimana caranya ngambil. Boleh, digelitik boleh, dibujuk boleh. Ayo gitu boleh. Atau bagaimana boleh? saya. Ayo saya. Mau ikut saya enggak? Enggak. Ayo kemana? Ayo toh. Mau kemana dulu? Tangannya. Mau kemana dulu? Pokoknya ada kan. Ya. Ciklah mau kemana dulu? Saya kan mau lagi kemana? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan. Terima kasih kepada Bu Sep dan Bu Ika. Silakan. Nah, ya, harusnya tadi dengan rayuan yang manis. Nanti saya kasih 100.000 gitu kan. Oke, apa sih kaitannya ini tadi ilustrasi tadi Bapak Ibu sama materi yang akan saya sampaikan? Nah, ini dia. Tadi itu ada koneksi dengan materi yang akan saya sampaikan. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol di sini. Nah, tadi seperti yang sudah dicontohkan oleh rekan kita, Ibu Sep dan Bu Ike, itu masing-masing orang itu memegang pendiriannya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Tadi dilihat bahwa yang berharga bagi Bu Sep atau yang berharga bagi Bu Ike tadi tidak bisa diambil atau dikontrol oleh lawannya ya. Tadi yang dapat mengontrolnya, yang dapat mengambilnya
atau hal berharga tadi yang dapat dipertahankannya tadi itu adalah dirinya sendiri. Betul tidak? Ya. Terus lalu ada ini, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kenapa dibilang di sini semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Ini maksudnya ada juga penguatan positif, efektif, penguatan positif itu ada juga yang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Saya mengatakan bukan semua ya Bapak Ibu, tapi ada. Contoh, saya dulu pernah sewaktu saya masih honorer ya di SD Tumi Jajar, itu ada anak murid yang bermasalah dan saya memberi penguatan dalam hal menurut saya itu positif karena saya memberi iming-iming gitu. Nah, apa yang terjadi? Setiap apapun yang dilakukannya, dia pasti meminta imbalan atau meminta apa Bu yang akan saya dapatkan gitu. Gitu. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif. Ada ketergantungan di situ. Nah, lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu. Saya juga pernah ini pengalaman pribadi dan sampai sekarang pun ada rasa penyesalan di diri saya ini. Untuk ini, kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter? Tidak. Saya pernah waktu itu murid saya memang semua guru menyerah dengan anak murid itu. Dia kalau selalu ada masalah pasti dia yang memulai gitu. Jadi waktu itu saya membuat statement, nah kalau enggak kamu tuh berhenti aja dari sekolah, nggak usah sekolah. Karena saya sudah jenuh dengan dia selalu berbuat masalah terus. Jadi saya membuat kritikan begitu, saya harap dia berubah, itu harapan saya. Tapi ternyata apa? Setelah saya bilang begitu, sampai detik selanjutnya dia tidak pernah masuk sekolah. Anak-anak bilang, Bu, si A sudah berhenti sekolah. Sampai sekarang saya menyesal luar biasa Bapak Ibu, karena saya sudah membuat satu generasi yang putus sekolah gara-gara kritikan saya gitu. Jadi di sini jelas ya Bapak Ibu bahwa kritik itu dan membuat rasa bersalah itu belum tentu bisa menguatkan karakter gitu. Ya. Lalu ini ilusi selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sama dengan ilusi yang pertama ya Bapak Ibu, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, sekarang selanjutnya, nah bagaimana sih cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Di sini nih, kita akan belajar lihat antara stimulus respon dan teori kontrol. Seperti ini. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ini pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas ya Bapak Ibu. Contohnya saya kebutuhan saya dengan misalnya Bu Sulai jelas berbeda kan Bapak Ibu. Anak saya masih kecil-kecil, sementara Bu Sulai anaknya sudah besar-besar. Jelas kebutuhan kita berbeda. Begitu juga sama murid kita. Lalu selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jelas ini ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya kayak Pak Jasman aja deh. Pak Jasman melihat saya dengan Bu Yus melihat saya, jelas berbeda pandangan. Menurut Pak Jasman saya cantik gitu. Karena Pak Jasman dengan saya kan berbeda jenis. Jelas dia bilang saya cantik. Bu Yus bilang saya belum tentu saya cantik kan gitu. Karena kita sesama jenis. Nanti aneh kalau Bu Yus bilang saya suka sama saya kan aneh. Oke, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini kita jadi kita kan ada di dunia anak-anak nih Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memandang dunia anak-anak. Kita harus membumi dengan mereka. Lalu ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Sementara pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jelas ya Bapak Ibu. Contohnya aja misalnya anak saya di rumah ya Bapak Ibu, atau anak kita di sekolah. Ada anak kita yang hiperaktif ya Bapak Ibu. Gak bisa dibilangin itu kalau iya, kalau misalnya dibilangin langsung malah tambah parah. Itu mungkin dia di rumah itu kurang perhatian atau bagaimana. Jadi dia minta perhatian dari kita ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Atau dia namanya anak kecil itu mereka kebanyakan energi, terlalu banyak energi. Jadi bagaimana cara meluangkan energinya dengan dia bertingkah pola yang aneh-aneh. Lalu selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini ya Bapak Ibu, tidak ada yang dapat mengontrol saya. Saya sendiri yang dapat mengontrolnya gitu ya. Terus ini saya bisa mengontrol orang lain. Ini pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, anak kita itu pintar-pintar semua. Jadi orang-orang sukses semua. Tapi apakah semua bisa berjalan sesuai rencana kita ya Bapak Ibu? Tidak. Nah, lalu ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ya Bapak Ibu jelas kolaborasi. Kolaborasi yang baik pasti akan menghasilkan pilihan yang baru gitu. Jadi penting ya Bapak Ibu kolaborasi di sini. Dan ada lagi yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kok bisa menang-menang? Ya, ini maksudnya tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini murid kita itu menang, kita juga menang. Ini sesuai sama ilustrasi ini nanti Bapak Ibu. Nah, tuh. Ya, coba lihat. Ini ada angka. Ini angka berapa ini Bapak Ibu? 96. Nah, ini tadi sesuai tadi teori kontrol tadi. Teori menang-menang. Ini tidak ada yang salah. Ini benar, ini juga benar. Tergantung cara pandangnya. Ya Bapak Ibu. Nah, dan sekarang selanjutnya kita belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, ini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lihat nih Bapak Ibu yang ini berdiferensiasi. Ini maksudnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini intinya ya Bapak Ibu. Terus kita ini muaranya kemana? Ini membentuk pelajar Pancasila. Tujuan kita adalah membentuk ini ya Bapak Ibu. Oke, masih ingat sama profil pelajar Pancasila? Saya bisanya dilagukan loh Bapak Ibu. Bisa nggak pelajar Pancasila itu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, ini selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif apa sih? Ini saya bagi jadi dua ya Bapak Ibu. Yang pertama pengertian disiplin dulu, lalu disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini berarti sudah ada motivasi intrinsik ya Bapak Ibu di sini. Nah, sementara ini ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini maksudnya disiplin positif ini adalah turunan dari disiplin ini Bapak Ibu, gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Ini tujuan kita, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tujuannya, tujuan disiplin positif ini. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Di sini berarti pentingnya Bapak Ibu, pentingnya motivasi intrinsik ini. Maksudnya motivasi dari dalam peserta didik itu. Oke, ini tadi yang kita bahas sebelumnya adalah nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini karena saya seorang pendidik, maka saya ambil contoh-contoh ke nilai-nilai kebajikan ini berkaitan dengan pendidik ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, sudah jelas ini tadi sudah kita nyanyikan ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Lalu ada nilai-nilai kebajikan dari PYP Bapak Ibu. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, terus ada lagi ini dari keterampilan hidup, life skill. Maaf Bapak Ibu, ini kurang terang ya. Jadi keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini atau ini keterampilan hidup. Lalu selanjutnya kita akan membahas ini motivasi perilaku manusia. Itu tadi motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Melihat tujuan kita adalah supaya mencapai ini Bapak Ibu. Motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berarti dari luar ya Bapak Ibu, ada dorongan dari luar. Nah, nih, yang pertama itu kalau dalam dirinya ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu berarti dia berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tuh, berarti itu ada rasa takut dia dihukum, itu berarti dia motivasi ekstrinsik. Lalu yang selanjutnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada harapan di sini, harapan untuk mendapatkan sesuatu. Itu berarti motivasi ekstrinsik. Nah, sementara yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ada kesadaran dalam dirinya, dia melakukan sesuatu itu dari rasa sadar diri dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kita tujuannya kita bisa menanamkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal kepada peserta didik kita, sehingga kita bisa mencapai motivasi intrinsik ini Bapak Ibu.
Jadi mereka melakukannya bukan karena paksaan atau karena rasa takut atau karena mengharapkan sesuatu, tapi murni dari dalam dirinya. Oke. Selanjutnya, coba nih ada tadi kita membahas tentang hukuman ya Bapak Ibu. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Ada teks ini, ada beberapa tindakan guru Bapak Ibu ini. Coba saya ingin tahu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, kita save ya, hukuman ini. Oke. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kompak ya kita. Hukuman. Oke, ini hukuman juga, save. Bagaimana Bu? Hukuman Bu? Hukuman. Oke. Lalu selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman bukan? Ada yang hukuman? Enggak, konsekuensi. Oke, kita save ini konsekuensi sama ya. Lalu selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Sepakat kita konsekuensi ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, kita save. Wah, kita kompak semua ini ya. Oke, selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita save hukuman ya. Baik. Jawabannya jeng jeng jeng. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Tadi ada yang salah deh. Ini tadi nggak apa-apa lah, 99,99. Oke, ini wah, lihat ya Pak Ibu, lihat perbedaan di sini. Dari sini kalau menurut saya perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman ada kekerasan di dalamnya, gitu, ada paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah bagaimana cara dia melakukan mengatasi masalahnya sendiri dengan tidak kekerasan ya Bapak Ibu. Oke. Ini dia penjelasan yang lebih bagusnya. Nah, tuh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lihat, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Maksudnya bagaimana Bu? Kayak tadi seperti tadi yang terlambat sekolah, itu kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, itu sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan kelas itu setelah membuat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kita melibatkan murid. Jadi kita sama-sama menyepakati peraturan apa yang harus kita sepakati baik di sekolah maupun di dalam kelas gitu. Nah, setelah itu jadi kalau konsekuensi ini dia sudah disepakati peraturan itu. Jadi otomatis dia harus tanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Oke, lalu di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sementara konsekuensi adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Maksudnya ini murid ini nggak dilibatin. Kalau di konsekuensi, ya tadi kan diajak kan bersama. Tadi menyepakati suatu peraturan di kelas. Sementara dia tetap dibuat tidak nyaman, ya jelas dong. Namanya konsekuensi pun itu harus
tidak membahagiakan kan pasti, karena dia sudah melakukan salah. Masa sudah melakukan salah kita bilang, nah bagus kamu, nah besok kamu buat lagi kesalahan yang lebih lagi dari ini, nah ya, masa begitu ya Bapak Ibu, kan tidak. Oke, lalu selanjutnya bersifat satu arah gitu. Jadi ini dari guru saja, guru marah terus, kamu ini sudah datang terlambat kamu ya, udah gitu kamu ini nggak bukannya lari malah santai aja begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita yang hanya dari kita saja, itu anak diam saja gitu, kita marah. Oke, lalu selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sementara pada konsekuensi adalah sikap guru selalu memonitor murid. Ini bukan berarti kita membenarkan yang salah Bapak Ibu, hanya bagaimana caranya kita menghindari ini. Ternyata tidak semua hukuman itu, hukuman fisik dan psikis itu membawa hal yang positif. Apalagi memang kita harus melihat situasi zaman sekarang Bapak Ibu. Kita harus memandang murid itu sesuai sama kodrat zaman dan kodrat alamnya. Tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Saya pernah mengajar di anak-anak petani. Kalau di sini juga termasuk anak petani, di anak masih desa sekali ya Bapak Ibu. Saya memang sudah sering pindah-pindah dulu ngajarnya. Nah, di anak-anak pasar juga saya pernah. Jadi saya tidak bisa menyamakan antara anak-anak pasar, maksudnya anak-anak yang berada di lingkungan pasar itu sama anak-anak di lingkungan petani. Jelas beda, jauh beda. Saya kalau saya bergaul sama anak-anak pasar, jelas saya harus membumi sama mereka. Jadi saya menjadi orang pasar gitu kan Bapak Ibu. Nah, saat saya bergaul sama murid-murid saya anak petani, saya harus menjadi anak petani gitu. Kalau anak pasar ini saya ajak berbicara, misalnya saya perkenalkan bahasa Inggris, mereka udah nangkep cepat. Tapi saya ajak anak petani ini, Bu, aku ngomong bahasa Indonesia where I saw, gitu. Ngomongnya pakai nanti bahasa ibu atau bahasa mereka. Gitu. Oke, selanjutnya, nah tujuan kita, muara kita adalah ini nih. Bagaimana caranya kita melakukan pembinaan ke murid kita ini menggunakan ini Bapak Ibu, restitusi, bukan menggunakan hukuman tadi atau konsekuensi yang sebenarnya adalah ini. Ini adalah yang pemerintah canangkan yang harusnya kita lakukan sebagai guru. Kita bisa melakukan ini Bapak Ibu, restitusi. Ini tujuannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita di sini diharapkan kita bukan melihat masa lalu lagi, tapi kita melihat bagaimana masalah itu bisa selesai, Bapak Ibu. Nah, lalu ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Maksudnya kolaborasi antara guru dan murid, gitu. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, sebelum membuat kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, mengapa sih keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas ini itu bahasanya menggunakan bahasa yang positif ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita menggunakan bukan kekerasan, bukan misalnya jika kalau kita peraturan itu jelas konotasinya pasti negatif ya Bapak Ibu. Kalau kamu melanggar, kamu harus melakukan ini seperti itu. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini kita diharapkan menumbuhkan motivasi intrinsik dengan bahasa yang positif. Nah, ini bagaimana nih membentuk keyakinan kelas? Yang pertama ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif, terus sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ini semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan murni dari pure dari kita semua Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini saya mau kita membentuk keyakinan karena di sini tidak ada murid, jadi kita membuat keyakinan sekolah ya Bapak Ibu. Ini
Nah, ini contoh keyakinan kelas saya. Ini kelas 6, keyakinan kelas yang sudah saya buat. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau lihat gak ini? Satu, sudah ada sifat kata apa bedanya ya? Sama aja, judulnya. Kalau begini loh Bu, kalau kesepakatan kelas itu kan dia ada konsekuensinya. Kalau di sini kita cuma menggunakan bahasa yang positif, tidak ada apa namanya kayak misalnya gini loh. Ini kan yang pertama lihat nih, menjaga pakaian selalu rapi sampai pulang sekolah. Itu kan keyakinan kelas. Sementara kalau kesepakatan kelas itu kalau kamu tidak berpakaian rapi sampai pulang sekolah, saya suruh merapikan kelas misalnya gitu. Saya suruh piket di kelas selama seminggu misalnya gitu. Nah itu jadi kalau kesepakatan kelas ada konsekuensinya gitu. Ya ada sanksinya. Nah, sementara kalau keyakinan kelas ini dia bersifat positif, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam anak itu. Nih, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat, ini kelas 6 ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan buat keyakinan sekolah untuk sekolah kita. Dan nanti keyakinan kelas sekolah ini bisa kita tempel di mana, misalnya di mading sekolah atau di mana gitu, biar dilihat sama murid. Gitu. Ayo Bapak Ibu, saya minta waktunya Bapak Ibu kita buat keyakinan sekolah kita. Bisa ide masing-masing mau buat apa? Yang satu poin, satu orang satu poin saja. Nanti kita kumpulkan jadi satu, mana yang sesuai gitu. Ayo Bapak Ibu, kita buat Keyakinan yang datang tepat waktu. Itu keyakinan atau tepat? Disiplin waktu. Disiplin waktu, datang tepat waktu. Disiplin waktu lah. Disiplin waktu itu luas. Disiplin waktu ya. Iya, luas ya, bukan hanya waktu itu aja ya. saya datang tepat waktu itu bisa. Bahasanya positif. Kami datang tepat waktu. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan buat keyakinan sekolah kita. Silakan Bapak Ibu yang sudah sudah membuat keyakinan, silakan ditempel di Sesuai waktu yang telah ditentukan. ya, nanti kita akan cari mana yang sama, akan kita ambil saja yang itu ya Bapak Ibu. Kalau sama kita ambil gitu ya. Kalau misalnya ini bisa kita ambil juga. Ayo silakan kita tempel Bapak Ibu. Ayo, tempel. Maju satu tempel di sana. Tempel di situ. Tempel di jidat. Ayo, bantu. Biar nggak ada Yang nulis aja dalam waktu sekali. tak boleh kedengaran. Boleh izin tak polisi. Boleh daripada nanti Boleh. ya. Nanti di pause dulu. Berapa? Satu ya? Pilih yang kosong tenangkan Nanti masih ada PP-nya silakan Kak Kusi. Yang laki-laki kesian karena keluar. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini keyakinan sekolah kita. Apa ini keyakinannya? Harus membawa bekal sesuai waktu yang ditentukan. Terus ini ada disiplin, datang tepat waktu, berpakaian seragam sesuai dengan hari kerja, lalu bertanggung jawab dengan kelas. Oke, ini
biasakan datang tepat waktu. Terus ini kalau piket berangkat lebih awal. Terus ini disiplin dan datang tepat waktu. Terus kalau piket harus datang lebih awal. Terus ini menjaga kebersihan dan kerapian, berpakaian rapi dan sopan. Lalu ini menyiapkan apa ini? Sarana di dalam kelas. Terus ini memakai baju atau pakaian sesuai dengan ketentuan. Ini tidak boleh datang terlambat. Kata tidak boleh ini bukan keyakinan kelas ini ya. Ini mah kesepakatan tidak boleh ini. Tadi kan sudah kita bahas Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bernada positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menghilangkan rasa ngantuk kita. Nah ini kita ice breaking dulu. Ayo Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Soalnya sama Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nih, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, Bapak Ibu. Nih, kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu ya. Lihat, yang pertama adalah
bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nih, lihat. Bertahan hidup di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, Bapak Ibu. Terus kasih sayang dan rasa diterima ini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok gitu. Terus ada penguasaan, ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar gitu. Lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa, ini merupakan kebutuhan untuk kesenangan. Oke, selanjutnya. Nah, ada contoh kebutuhan ya Bapak Ibu. Bisa kita deskripsikan ini termasuk kebutuhan apa? Oke. Ini adalah Bimo, seorang anak TKB sedang selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Nah, ini lihat ada statement, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini apa ini? Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu ini? Kebutuhan dasar bermain. Tadi kan kebutuhannya ada ini nih, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Oke. Ya Bapak Ibu ya, di sini kesenangan. Nah, lanjut ini. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Kasih sayang, betul, kasih sayang atau rasa diterima. Terus lanjut, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu? Ini nih, tar dulu. Nih, apa ayo? Penguasaan. Ini nih, dia nih. Keinginan untuk dianggap, diakui, didengar gitu ya. Ya, penguasaan. Ini penguasaan. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Lanjut nih, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa tadi yang terakhir? Kebebasan. Iya, ini kebebasan. Oke. Lanjut. Nah. Ini ada video Ibu, silakan dilihat. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh
Gak ikut olahraga bulan ini? Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap hari sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, nah dari video tadi Bapak Ibu ada itu kita ke bahasan berikutnya Bapak Ibu ya, yaitu posisi kontrol guru. Di situ ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini dia, yang kita lihat video tadi adalah posisi kontrol guru tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, terus ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini yang kita yang pertama tadi penghukum ya Bapak Ibu, posisi kontrol guru tadi yang penghukum, yang tadi disuruh menulis saya tidak terlambat lagi tadi ya Bapak Ibu. Nah ini penghukum. Lalu ada pembuat merasa bersalah. Tadi yang kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu ya tadi ya. Terus ada teman tadi. Kita pause dulu katanya tadi kan. Terus anak tadi, wah berarti besok saya tidak, kalau terlambat tidak apa-apa nih katanya kan. Terus ada lagi sebagai pemantau di sini. Tadi yang pemantau dia memberikan konsekuensinya, dia cuma memberi konsekuensi aja gitu, tidak memberikan solusi. Lalu yang terakhir adalah manajer. Dia selain mengingatkan akan konsekuensinya, dia juga mencari solusi bersama dengan murid. Itu tadi. Oke. Next. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus, ini kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini yang penghukum Bapak Ibu. Nah, lihat di sini jelas ya Bapak Ibu, yang posisi penghukum dia memberi statement hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini berarti guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Lalu selanjutnya ini sebagai pembuat rasa bersalah. Nih. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah itu, kamu gak kasihan sama ibu kayak gitu kan? Ini pembuat merasa bersalah. Lalu yang selanjutnya posisi teman. Nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman, gitu. Lalu selanjutnya ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Gitu. Jadi ada ketegasan di pemantau ini ya Bapak Ibu. Dia mengingatkan konsekuensi dan juga dia memberi hukuman di sini. Nah, terus yang sementara yang kita harapkan adalah ini. Kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita diajak berkolaborasi dengan murid, memahami kesalahannya, terus itu biar mereka melakukan solusinya bersama-sama dengan murid. Tuh. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Begitu. Anak diajak untuk berdiskusi mencari solusi dari masalahnya sendiri. Oke, mari kita refleksikan diri kita Bapak Ibu.
kita pernah di posisi apa nih? Posisi kontrol guru. Apakah aku pernah sebagai penghukum kah, sebagai teman kah, sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, atau pernah sebagai manajer? Kalau saya pribadi, saya belum pernah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Penghukum saya pernah, teman saya pernah, pemantau saya pernah, terus pembuat merasa bersalah sering hukum sama pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Jadi ternyata itu tadi tidak memberi motivasi intrinsik kepada murid. Yang baik itu adalah sebagai manajer tadi kita menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Sekarang saya ingin pendapat dari guru. Pernah sebagai posisi apa nih? Berbagi pengalaman dulu. Siapa ya Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman? Saya pernah sebagai ini nih, gitu. Ayo Bapak Ibu. Siapa yang bisa berbagi? Bu Mun, mau? Teman. Silakan Bu Mun. Saya sudah lama memang di kelas yang tinggi. Sebenarnya saya nggak teman sih, karena anak-anak itu beberapa aja sudah kasar perilakunya. Terasa saya ikut kasar sesuai dengan anaknya, tetapi anaknya masih aja Bu sampai sekarang. Tapi di sini baru setahun saya di kelas 3, saya anggap anak itu teman, suka membantu-bantu saya kerja-kerja samanya, belanjanya bareng-bareng, makan juga bareng-bareng Bu. Itu yang saya rasa sudah senang. Saya terima kasih benar dengan para suara saya dan izinkan saya di kelas 3 dan dipercayakan dengan Ibu Dewan Guru yang lain sudah turun di kelas 3. Senang saya sekali. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maimun sudah mau berbagi. Ya, oke Bapak Ibu kok nak lagi. Sekarang saya pribadi ya Bapak Ibu, posisi kontrol ini saya menempatkan diri sebagai manajer pun masih belum sanggup. Saya masih sering menghukum, membuat rasa bersalah itu masih sering sekali. Posisi teman juga iya. Saya menganggap anak murid saya partner juga iya. Gitu. Tapi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, posisi ini, posisi kontrol guru ini, tidak semua konsekuensi, tidak semua perbuatan itu bisa diaplikasikan menggunakan manajer, posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Seperti contohnya perilaku yang sudah pakai kekerasan misalnya gitu, sudah sudah level tinggi banyak kesalahan, itu tidak bisa lagi kita menggunakan posisi manajer. Kita harus tegas di situ, ya. Lanjutnya terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ini kita akan membuat suatu dialog antara murid sama guru itu tentang permasalahan yang dia hadapi dan mencari solusinya bersama. Segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya. Tujuannya adalah murid ini dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Segitiga restitusi ada 3 tahap Bapak Ibu. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini didasarkan oleh prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi di sini kita menempatkan bahwa kesalahan anak itu adalah merupakan bagian dia dari rasa dari proses belajar dia supaya dia lebih paham gitu ya Bapak Ibu. Berbuat salah, jadi ada statement berbuat salah itu wajar, terus tidak ada manusia yang sempurna, terus ibu bapak juga pernah melakukan itu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah tapi mencari solusi dari permasalahan ini, lalu kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Jadi kita memahami dulu mengapa anak itu berbuat seperti itu. Dan lalu yang selanjutnya validasi tindakan yang salah.
Nah, di sini didasarkan oleh prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini lihat, ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita diajak untuk memvalidasi tindakan anak itu. Nah, apa yang kamu lakukan ini salah, begitu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini dia. Kita kan punya keyakinan kelas nih, Nina. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, kan begitu di sini. Didasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini apa keyakinan kelas kita tuh? Diajak anak untuk mengingat lagi keyakinan kelas kita. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini. Jadi ini diajak anak untuk mengingat lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati gitu. Oke. Nah, ini contoh kasus saya ya Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi yang saya lakukan bersama anak murid kelas 6. Baiklah Bapak Ibu, ini tadi contoh kasus yang saya lakukan bersama anak murid saya menggunakan segitiga restitusi. Tadi kasusnya adalah mengejek nama orang tua ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah
akhirnya kita di penghujung materi ya Bapak Ibu. Ini ada materi kita tadi disiplin positif yang dicetuskan oleh Dr. William Glaser. Diharapkan ini Anda tadi ada miskonsepsi tentang dari kontrol tadi Bapak Ibu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu di sini semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu realitas kebutuhan itu berbeda. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran. Nah, ini muaranya nanti kita mengharapkan peserta didik kita memiliki motivasi intrinsik yang ada motivasi dalam dirinya. Ini jelas kita memandang setiap anak didik kita memiliki kebutuhan. Ini kebutuhannya yaitu bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini kita harus memandang ini ya anak peserta didik kita agar tercipta motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Oke. Selanjutnya ini adalah ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Ini bahasa apa ini? Mardika iku jarwanya noramu lepasing pamure apa ini? Saya nggak tahu nih bahasanya ini. Kuat kuasa, aman diri, priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kutipan yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, serta mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Ini tujuan kita ya Bapak Ibu, supaya kita dapat menciptakan peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik yang apabila mereka melakukan kesalahan memiliki rasa tanggung jawab. Oke. Demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Ayo kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, saya apabila ada salah-salah kata saya menyampaikan materi, saya mohon dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu guru yang hebat. Akhirnya disampai di penghujung acara kita pada siang hari ini, di mana dipaparkan diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Melairta Nur-Ar. Semoga ini menginspirasi kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangan saat membawakan acara pada siang hari ini. Kemudian untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini dengan mengucap syukur, marilah kita tutup acara siang hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.